Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak di channel Pelangi Ramadan. Kali ini tim cerita Islami akan membawakan sebuah kisah. Kira-kira kisah tentang siapa ya? Simak terus ya anak-anak. Dikisahkan seorang pemuda miskin ahli ibadah, rajin ibadah kepada ilahi, tapi mendapat murka ilahi. Pemuda itu Qarun namanya, ia hidup zaman Nabi Musa. Ia diazab karena ulahnya mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Suatu ketika Qarun mengadu kepada Nabi Musa, bercerita tentang nasibnya hidup susah dalam kemiskinan. Memohon kepada Nabi Musa, yang memohon agar didoakan, supaya Allah melimpahkan nikmat. Yang berjanji lebih khusyuk beribadah. Nabi Musa lantas berdoa kepada Allah Ta'ala, supaya Qarun dilimpahkan nikmat dan dientaskan dari kemiskinan. Doa Nabi Musa dikabulkan, usaha Qarun pun dimudahkan. Dengan cepat nasibnya berubah, ia menjadi orang kaya raya. Harta Qarun melimpah ruah, emas permata dimilikinya. Urusan dunia ia dapatkan, hidup mewah bergelimang harta. Menurut sejumlah riwayat, ketika Qarun memamerkan hartanya, ia menggunakan pakaian yang sangat mewah. Jumlah harta benda yang dibawa dan diangkut oleh 60 ekor unta dengan didampingi sebanyak 600 pelayan yang terdiri dari 300 orang laki-laki dan 3.000 orang perempuan. Saat itu Qarun juga dikawal sebanyak 4.000 orang dan diiringi oleh sebanyak 4.000 binatang ternak yang sehat. Kekayaannya membuatnya lupa akan janji pada Nabi Musa, tidak bertambah khusyuk beribadah, justru ia melupakan Allah. Karena hari
menjadi sombong, karena harta menjadi kufur, merendahkan derajat sesama, mengkufuri Allah dan Nabi Musa. Suatu ketika Qarun berkata, hartanya karena usahanya, bukan karena Allah Ta'ala, bukan juga dari Nabi Musa. Dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Qarun untuk mencari apa yang telah dianugerahkan kepadanya, serta ia diminta untuk tidak melalaikan akhiratnya karena kenikmatan dunia yang ia miliki. Qarun pun kemudian menjawab dengan sombongnya, sesungguhnya harta yang diberi kepadaku adalah karena ilmu yang aku miliki. Qarun pun menunjukkan harta kekayaannya dengan iring-iringan pawai. Kesombongan Qarun menjadi-jadi, sampai ia jadi lupa diri. Ia menantang pada Nabi Musa, doa siapa yang dikabulkan. Qarun berdoa agar Nabi Musa diberi celaka dan malapetaka, tapi Allah Maha Bijaksana, doa Qarun tak dikabulkan. Nabi Musa lantas berdoa, menurunkan azab. Seketika Allah mengabulkan. Qarun dan hartanya ditelan bumi. Karena kesombongan Qarun, ia lantas menantang Nabi Musa untuk berdoa bersama. Siapa yang doanya dikabulkan, dialah yang benar dan harus diikuti. Qarun lalu berdoa, wahai dewa penguasa jagat, matikan Musa sekarang juga. Namun Nabi Musa tidak meninggal. Beliau tetap hidup dan berdiri tegak. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah, wahai bumi, telanlah si Qarun dan seluruh kekayaannya saat ini juga. Tidak lama kemudian bumi bergoncang dan seketika bumi terbelah sehingga tubuh Qarun dan seluruh kekayaannya habis ditelan bumi, seperti didokumentasikan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkanlah Qarun berserta rumahnya di dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang dapat menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana itu.
Baiklah anak-anak, kita telah menyaksikan kisah Qarun, orang alim yang durhaka kepada Allah karena harta yang dimilikinya. Kami, segenap tim cerita Islami, mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semua karena telah mengikuti episode cerita Islami dari awal hingga hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi Siapa yang doanya yang dikabulkan? Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi Ketemu lagi anak-anak di channel Ramadan. Salah. Kan randang lebur.